pembocoran pesawat diplomatik Amerika dan sebagainya gitu ya. Jadi kebocoran-kebocoran data yang terjadi kasus-kasus itu ya. Dulu pernah juga kebocoran data BPJS terkait dengan NIK, KTP. Makanya Indonesia membuat undang-undang PDP ya, perlindungan data pribadi gitu. Jadi kita nggak bisa menjamin 100% data itu selalu aman, apalagi berapa berbasis digital ya. Bisa jadi serangan, tapi kalau dengan adanya sebuah payung hukum itu penegak hukum sudah tidak ragu-ragu lagi bertindak gitu ya. Artinya ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku sehingga siapa yang akan melakukan akan berpikir lebih dalam kan gitu. Risikonya seperti apa? Banyak kebocoran yang baik sengaja maupun tidak sengaja dan itu meresahkan juga kan. Termasuk dengan waktu itu konsep RME itu sudah gaungnya sudah sebetulnya kalau saya pernah tahu di 2006 itu sudah mulai sering dibicarakan gitu ya. Tapi waktu itu beberapa eh, pemegang kebijaksanaan kebijakan belum berani. Baru Pak Budi Sadikin yang memiliki keberanian. Tapi saya kira Pak Budi Sadikin Menteri sekarang pun juga melalui banyak pertimbangan kan ya dengan ahli-ahli teknologi, ahli-ahli keamanan security atau cyber security dan sebagainya. Jadi contoh-contoh beberapa kejadian mengenai kebocoran data e-commerce, kemudian hack oleh data yang lain, database Tokopedia dan sebagainya. Memungkinkan sih. Bahkan di tahun 2012, 14 waktu itu pemilu kebocoran apa data pemilih eh, pemilihan umum pun di KPU sempat bocor ya dan sebagainya dan sebagainya. Sertifikat vaksin Pak Jokowi pun juga sempat bocor. Dari sederetan kasus dugaan kebocoran data di negara kita dari bulan Mei, Juni 2001, bulan Mei, Juni, Agustus, bahkan BPJS, Kemenkes, gitu ya, Kemendikbud, NIK, KTP, Pak Jokowi, sertifikat pun juga bocor, data apa personality Polri, pasien corona dan sebagainya. Kasus-kasus seperti kebocoran data, pencurian data, pengasihan data secara ilegal, dan lain-lain menunjukkan pentingnya menjaga keamanan data dan informasi. Data dan informasi yang bersifat rahasia harus dijaga dari pembacaan dan pengubahan dari pihak-pihak yang tidak berhak, tidak memiliki otoritas. Solusi ini adalah menggunakan kriptografi. Ya. Kita mulai masuk ke teknologi kriptografi atau metode kriptografi. Apa itu kriptografi? Merupakan tools yang sangat penting dalam keamanan informasi. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani ini kalimat apa kata aslinya ya. Ejaan atau kriptos, secret or hidden, kemudian grapen atau writing. Artinya secret writing or hidden writing. Definisi lainnya adalah kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, serta autentikasi. Ya. Biasanya disimpulkan oleh sebuah kaca pembesar, dalamnya ada kode-kode yang nggak jelas gitu ya, nggak tahu. Eh, Kriptografi ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Nah, itu juga ada definisi lainnya. Eh, Apa ini? Aman. Aman, yaitu artinya terjaga kerahasiaan. Jadi tujuannya itu adalah sebuah keamanan ya, atau aman, di mana kata aman itu yang dimaksud adalah terjaga kerahasiaannya atau confidentiality. Ya. Ada sebuah kalimat, paragraf, teks gitu ya. Kemudian
dirahasiakan. Nah, diubah menjadi suatu kode rahasia. Dengan kata lain, menggunakan metode ciphertext. Jadi kalau ciphertext dari sebuah teks ini hasilnya seperti ini. Ya, nggak apa. Kemudian selain confidentiality ada data integrity. Apa artinya? Jangan sampai aslinya kayak gini setelah di eh, encrypt ya. Kriptografi itu tidak lepas dengan istilah encrypt dan decrypt. Encrypt itu ini merubah atau menjadikan chip ciphertext ini. Ini namanya encrypt. Kalau decrypt itu dibalik dari ini menjadi ini. Jangan sampai ada kekeliruan. Contoh gambarnya burung ini burung dara kan. Satu kok setelah disandikan jadi pala dua kan gitu kan. Jadi ada ketidakkonsistenan atau perubahan data aslinya. Jangan sampai. Kemudian yang ketiga aspek aman itu yaitu yakin pengirim pesan adalah asli. Jadi authentication-nya bukan dari pihak yang lain ya. Contoh digambarkan di sini eh, di posisi A ini dia mengirimkan data melalui asap ke sini ya. Nah, itu sampai dengan tujuan. Jangan sampai dia mengirimkan ke atas terus ini nggak menerima datanya. Nah, dia bingung siapa yang mengirim kan gitu. Kemudian pengiriman pesan tidak dapat menyangkal non-repudiation telah mengirim pesan. Ya. Eh, kalau eh, misalkan A transfer 1.000 ke B, nah si B never request to transfer ke B. Jadi A merasa tidak mentransfer kan nggak mungkin ya. Karena sudah dicatat kan ya. Secara digital tercatat jadi eh, akan terdeteksi atau tracking ya tertracking. Kemudian empat layanan kriptografi, yang pertama kerahasiaan pesan, confidentiality, privacy, secret, keaslian data, data integrity, keaslian pengirim dan penerima pesan, authentication. Kan kita sering sering melihat di web itu juga apakah ada robot, itu salah satu juga dengan keaslian usernya. Kalau robot bakalan nanti akan dihit banyak, tapi kalau manusia itu kan dijamin bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian anti penyangkalan non repudiation ya, nggak nggak mengakui kalau mentransfer, padahal bisa di tracking ini menggunakan rekening yang bersangkutan, menggunakan HP nomor HP yang bersangkutan. Nah, terminologi di dalam kriptografi ada pesan, yaitu data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya, baik di persepsi secara visual maupun audial. Itu yang namanya pesan. Pesannya bisa berupa visual maupun audio. Nama lainnya adalah plain text, plain image, plain video, plain. Jadi kalau pesan itu bisa dalam bentuk teks, image, video, dan sebagainya ya. Audio juga bisa gitu. Di dalam kriptografi, data dan informasi disebut pesan. Berupa pesan, teks, gambar, musik, video, dan sebagainya itu bisa ya. Nah, contoh seperti ini, kita semua bersaudara, hello world, namaku Alice, ini dalam bentuk teks. Dalam bentuk gambar ya gambar, audio ya seperti ini, sebuah frekuensi audio ya, misalkan ya, dan video ya seperti ini ada gambar sebuah contoh yang sering juga bahwa melakukan penyediaan perubahan kerahasiaan data dalam sebuah tabel ya, bisa dalam bentuk database, tabel di dalam database atau Excel atau apa. Kemudian yaitu pengirim pihak yang mengirim pesan.
Di dalam kriptografi, pengiriman pesan ditokohkan sebagai alis. Contoh nih, ada namanya alis dan penerima pesan ditokohkan sebagai Bob. Alis, kayak enak banget bacanya alis ya. Mengirimkan pesan halo, halo ke Bob. Alice dan Bob dalam dunia nyata bisa berupa Alice dan Bob real manusia sebenarnya. Web browser atau server di dalam transaksi elektronik. Jadi intinya manusia berkomunikasi, tapi juga bisa alat atau mesin berkomunikasi kan? Mesin berkomunikasi kan web browser, server, online banking menggunakan client server dan sebagainya. DNS server ini mesin-mesin bisa berkomunikasi. Contoh mesin yang berkomunikasi itu gini. Pada saat kalian membuka webnya Siakat atau Sia, kan pasti login dulu ya. Kalian login menggunakan laptop atau HP di sini posisinya. Kemudian saat kalian memasukkan username dan password, aplikasi akan mengirimkan request ke server. Mengirimkan request, permintaan ke server. Tolong cekkan ini username sama passwordnya itu apakah betul. Kemudian server akan merespon. Betul kok, kalau betul boleh masuk ke dashboard, boleh masuk ke mana? Masuk ke halaman berikutnya kan gitu kan. Prinsip seperti itu. Kemudian mengklik tombol tertentu atau menu tertentu, dia request lagi. Tolong buatkan halaman ini. Ya, tampilkan datanya. Oh, tolong tampilkan data nilai transkrip dan dihitung hasilnya, apa, kumulatifnya. Ya udah, dia request lagi ke server. Server mengirimkan hasilnya dalam bentuk layar ya. Makanya bisa muncul daftar mata kuliah berdasarkan mahasiswa tertentu gitu kan. Dan hitungannya, IPK-nya berapa, sebagainya. Nah, dalam dunia keamanan cyber security, ada yang namanya penyusup atau kata lain intruder. Pihak ketiga yang menyadap, mengintersepsi, menghapus, menambah, atau mengubah pesan. Nama lainnya, misalkan cracker ya, cracker. Jadi, apa bedanya hacker dan cracker? Kalau hacker itu dia hanya membobol dan masuk aja. Kalau cracker itu mendestroy ya, merubah, menghapus, menghancurkan. Tidak hanya masuk di area yang tidak boleh, tapi dia kemudian merusak. Itu namanya cracker. Kalau hacker itu masih ada sisi positifnya lah. Biasanya pernah ada kejadian tuh hacker pernah jadi kaya raya. Kenapa? Karena ada sayembara oleh pihak-pihak perusahaan gede, nah internasional bahkan ya. Dia membuka sayembara. Siapa yang bisa membobol sistemnya dia akan mendapat berapa juta US dollar misalnya. Atau berapa ratus ribu US dollar. Bisa sering terjadi itu dan ada orang-orang yang memang passionnya di bidang security cyber atau cyber security ya mereka mencoba membobol. Nah, kemudian memberitahu bahwa ini loh kelemahannya sistemmu itu ada di sini dan sebagainya. Itu malah biasanya mendapat hadiah dari buah perusahaannya. Tapi kalau cracker itu memang maksudnya sudah secara diam-diam dan dia mengambil data, menghapus, merusak dan sebagainya. Itu namanya cracker dan itu yang juga dikenai sanksi hukum gitu. Sebutan lain dari penyusup atau intruder uh, adalah uh, eavesdropper, enemy, adversary, interceptor, bad guys dan sebagainya. Ya ada nama-nama yang pernah melakukan itu ya. Alias Bob, dia ngintip ya posisinya kalau diilustrasikan gambar itu dia ngintip di tengah jalan ini. Apa sih pesan yang disampaikan ke Bob? Kuping lah bahasa Jawanya. What can a bad guy do? Apa yang dilakukan oleh hacker atau cracker ini? Banyak intercept message. Jadi apa ya, memaksa mencampur urusan ini dengan pesan. Actively insert message to connection. Ya. Memaksakan diri untuk terkoneksi selama terjadinya pembicaraan atau koneksitas pesan. Dan
Personalization can fake, spoof, source address is in packet, or any field is packet. Jadi dia melakukan spoofing, menyamar dari alamat yang dituju, sehingga seakan-akan pengirim itu berkomunikasi dengan orang yang dituju. Kemudian hijacking, take over ongoing connection by removing sender or receiver, inserting himself in place. Jadi menguasai ya, take over. Jadi contoh misalkan begitu dia bisa masuk ke rumah tersebut, kemudian dia take over semua. Jadi take down pemilik rumahnya di-cut dan sebagainya, akhirnya dia menguasai semuanya dan mengacak-acak bahkan gitu kan, bahkan juga membuang atau menghilangkan mungkin pemilik rumahnya kan gitu. Denial of service, prevent service from being used by other, overloading resource. Jadi dia apa ya, service layanannya semua dihandle oleh dia, dikuasai oleh dia. Cybertech, kita mengenal juga istilah cybertech, pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Tujuannya agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nah, nama lain kriptogram ya. Cybertech itu atau kriptogram. Contoh, ada sebuah kalimat, culik anak itu jam 11 siang ya. Dan disandikan. Ini ada rumusnya juga, tidak hanya sekedar menyandikan teman-teman. Semuanya ada rumus dan konsepnya. Jadi seperti ini. Orang kalau baca gini kan bingung ya. Apa artinya? Nah, gitu ya. Jadi bisa menjadi 4 kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ini contoh dalam suatu paragraf dan di super teksnya seperti ini. Ya, nggak bisa nih, nggak paham ini artinya apa. Ya bisa dimaknai. Termasuk plain image ya. Jadi sebuah gambar kemudian disandikan menjadi titik-titik nggak jelas juga ini. Kemudian video juga gitu, di, diacak dan sebagainya. Nah, di dunia uh, kriptograf atau kriptografi itu mengenal namanya enkripsi, encryption, dan decryption. Encryption yaitu proses menyandikan plain text menjadi ciphertext. Itu namanya enkripsi. Jadi mengubah kalimat asli menjadi kalimat acak. Itu namanya enkripsi. Nah, dekripsi mengembalikannya. Proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text semula. Namanya atau deciphering. Enkripsi kemudian nanti didekripsi lagi menjadi kata harus sama ya, harus mengenal beberapa komponen tadi ya. Harus integriti sesuai, nggak boleh ada salah, harus amanah jelas, yang ngirim siapa, jelas sebagainya. Meskipun uh, EV dapat menyadap komunikasi antara Alice dan Bob, namun karena pesan sudah dienkripsi menjadi ciphertext, EV tidak dapat memahami pesan yang disadapnya. Jadi karena tadi juga mengenal tidak hanya plain text ya, tapi plain video, plain audio dan sebagainya. Jadi paling contohnya teks nih kebetulan. Alice membuat kalimat yang dikirimkan, yaitu ketemu nanti di Cafe Ella. Kirim ke Bob. Nah, di tengah jalan langsung disandikan. Nah, orang yang di posisi EV ini mendengar pun tidak jelas. Ini ngomong apa gitu kan. Kalimat apa ini kan. Tapi nanti sampai di Bob udah di posisi deskripsi mirip dengan kalimat atau kata yang dikirim sebelumnya. Ketemu nanti di Cafe Ella ini juga gitu. Ketemu nanti di cafe. Makanya namanya enkripsi, dekripsi. Semoga bisa dimengerti. Kunci. Nah, untuk menyandikan kembali, mendekripsikan kembali itu perlu adanya kunci. Agar enkripsi dan dekripsi hanya dapat dilakukan oleh dua pihak yang berkomunikasi, maka diperlukan kunci rahasia. Ini adalah parameter yang digunakan di dalam enkripsi dan dekripsi. Simbol K dapat berupa integer, string, alphanumeric, dan sebagainya. Jadi misalkan enkripsi, ini contoh kuncinya ya.
Enkripsi skala dari plaintext sama dengan C. Dekripsinya adalah dekripsi dari hasil uh, plaintext tadi menjadi P. P itu plaintext ya. Seperti tadi ini. Jadi di sini ada proses kunci. Kunci untuk merubah sandi apa ya nanti disepakati. Ada beberapa algoritma ya. Ada beberapa prinsip Kerckhoff. Semua algoritma kriptografi harus dipublik, tidak rahasia. Hanya kunci yang harus rahasia. Contoh seperti ini. Ada plaintext kirim senjata perang dan dienkripsi dengan kunci ocean menjadi ciphertext. Nah, didekripsi lagi menggunakan rumus ocean ini. K-nya adalah ocean, maka menjadi balik kirim senjata perang. Cipher, algoritma untuk enkripsi dan dekripsi pesan. Contohnya gini ya, mungkin pernah belum ya teman-teman ya. Contoh sederhananya paling sederhananya, logikanya tuh gini. Apakah terlihat Excel saya teman-teman? Terlihat nggak? Halo, terlihat nggak teman-teman? Hah? Izin menjawab tidak terlihat, Bapak. Excelnya nggak terlihat ya, tabel Excelnya ya? Tidak terlihat, Bapak. Mungkin di Ya, stop share dulu. oke lah. Jadi paling mudah dipahami ilustrasinya tuh gini. Jadi ini kan enkripsi ya. Dan ini chipper, ya kan? Jadi dekripsi. Oke. Kemudian contohnya saya akan berkomunikasi dengan Pak Pugu. Udah janjian nih Pak Pugu. Pak, nanti saya akan mengirim, jangan katalah kebanyakan, kalimat boleh atau kata. Setiap hurufnya akan saya encrypt ditambah apa? Ditambah 5 langkah ke depan. Ini plain text ya. Itu ya, misalkan saya ngetik nama saya Yudi. Nah, itu kan. Atau jangan banyak-banyak lah, 3 huruf ke depan. Nah, setelah dienkripsi, ya, hasilnya, karena rumusnya gini, yang kesimpulannya rumus kuncinya adalah masing-masing huruf ditambah eh maju masing-masing huruf maju ke depan 3 langkah. Artinya ini maksudnya. Nah, saya tak butuh contoh ini contoh. Jadi huruf Y, ABC apa? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maju lagi, kembali lagi. X, Y, X, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, X, Y, Z. D, Z, A, B. Nah, maju kembali lagi ke huruf awal kan. Berarti ini B. Hasil ciphertextnya adalah ini B. Kemudian A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. U, U, V, W, A. Nah, itu kan. Nah, karena maju 3 langkah ya. Kamu maksud saya kan? Dalam huruf, dalam urutan huruf itu kan, wah ini bisa nggak nih? Bisa nambah ini. Nggak bisa. Aduh, caranya itu ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I,
I J K L M N O P I U I R S T U P B X Y Z. Betul ya, moga-moga urutannya betul ya. A, B, C, D, E, F. Oke. Tadi apa? Huruf Y. Melangkah 3 langkah ke depan. Nah, habis Y, 1, 2, 3. B ya. Oke, B. U. Melangkah 3 huruf ke depan. U. Saat. Pasti U, V, W, A. V, V, W, X. 3. 1, 2, 3. Oh, salah. Berarti ini X. D. Ke depan 3 langkah. D, E, F, G. Ya. Kemudian H, maju ke depan 3 langkah, H, I, J, K, berarti ini K. Ya. I, maju 3 langkah ke depan, I, J, K, L. Bayangin aja. Orang akan melihat ini artinya oh, Bix, G, E, K, L gitu kan. Nah, tapi nanti Pak Pugo bisa membaca, ya kan? Pak Pugo bisa membaca artinya itu karena apa rumusnya kalau saya maju berarti dia harus membalikkan mundur, ya kan? Mundur ke belakang. Contoh, B, posisinya apa huruf apa B? Tak, dekrip ke belakang. Ya, B ke belakang 3 langkah, berarti A, Z, Y. Nah, berarti ini jawabannya adalah Y. X, X mundur ke 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3, berarti U. Nah, kan gitu kan. G, G mundur 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3, D. K mundur 3 langkah ke depan. 1, 2, 3, H. L untuk 3 langkah ke depan, L ya. L ini 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3. Balik. Jadi ketemu nih. Kembali lagi UD kan gitu. Kira-kira seperti itu pada intinya kriptografi ya teman-teman. Tapi banyak kok rumusnya, banyak teknologinya ya. Anak-anak IT sih memang belajar lebih dalam kan gitu. Yang penting kita eh, tahu kira-kira gambarannya atau pengenalannya seperti itu ya. Lanjut ke materi berikutnya, ya ke materi yang tadi. Nah, jadi rumus aku kayak gini kan, nah, macam-macam ya, rumus matematika dan sebagainya. Nggak usah kita pelajari lah. Sistem kriptografi atau sistem kriptografi adalah quintuple EDMKOC. M adalah himpunan plaintext, K kunci, C adalah ciphertext, E adalah fungsi enkripsi dan sebagainya. D adalah himpunan fungsi deskripsi. Contoh-contoh yang tadi saya ceritakan ya, banyak sekali ya. Kita nggak perlu. Memang ada beberapa aplikasi enkripsi ya, enkripsi address. Ada suatu perusahaan yang menyediakan enkripsi storage. Kemudian ada perusahaan yang menyediakan enkripsi pesan yang dikirim, encryption on motion, jadi keamanan data itu. Enkripsi PIN kartu ATM di mesin ATM yang kemudian ditransmisikan ke komputer server bank ya. Makanya kan kalau kalian pernah bertransaksi di e-commerce, Shopee atau Tokopedia pada saat pembelian menggunakan kartu debit ini ya ada token yang dikirimkan ke WA kalian kan gitu. Dan itu sifatnya rahasia ya. Dan itu juga kalau sekian menit sudah terhapuskan kan gitu ya. Server akan mengenali tokennya gitu. Oh ini yang memasukkan token sesuai dengan yang saya kirim tadi kan gitu. Berarti betul orangnya. Kayak contoh analogi yang lain eh, sebenarnya gini, kamu mau mengirim data ke adik kamu yang di luar kota, pasti kamu nggak memberitahukan, Dek, sudah tak kirim ya, nanti barang itu berupa helm, ada kacamatanya di dalamnya, gini-gini kan gitu kan. Jadi adikmu nanti kalau menerima paket isinya yang lain, ya nggak diterima kan harusnya.
Atau, misalkan kemudian beberapa hari kemudian eh, jasa pengiriman paket itu datang paket gitu kan. Kok di dalamnya kayak helm itu kan yang kotak, agak gede, agak keras kan. Ini kok kayak bungkusannya kayak bungkusan baju atau kain gitu kan. Ya berarti kan ditolak pastinya kan. Nah, itu adalah posisi seperti kita mengirim apa eh, keamanan gitu. Kita sudah janjian dulu dengan penerima dari pengirim ini bahwa nanti paket yang dikirim adalah seperti ini kan. Ada beberapa MVC e-commerce, TV Pay dan sebagainya kan, pembayaran-pembayaran. Nah ini contoh juga teman-teman sebuah plaintext kemudian diimplementasikan chipper menjadi sebuah karakter yang nggak jelas lagi kotak-kotak saja gitu. Kalau ditabelkan ya teman-teman misalkan dalam satu database ada tabel kan, tabel siswa, orang siswa. Nah semua data ini dienkripsi, bayangin aja. Itu pernah terjadi di aplikasinya, apa ya, aplikasinya Dikti kalau nggak salah. Bayangin aja. Itu juga bisa jadi aplikasi satu siat atau RME itu yang standar atau yang keamanannya bagus ya nanti data pasien itu nama nomor rekam medis diagnosa apa itu dienkripsi seperti ini bayangin aja dia nanti dideskripsi lagi oleh sistem menjadi kata atau kalimat yang bisa dimengerti oleh sistem juga contoh ya ini video uh, akan dienkripsi menjadi gak karu-karuan ini kemudian kita nanti mengenal namanya cryptanalysis yaitu sebuah ilmu dan seni untuk memecahkan cipher teks jadi plain text tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Pelakunya disebut kriptanalis. Kriptanalis. Kriptanalis merupakan lawan kriptografi. Teknik kriptanalis sudah ada sejak abad ke-9. Contoh juga ini ya, beberapa sandi dalam bentuk yang lain juga. Sejarah kriptanalis mencatat hasil gemilang seperti pemecahan telegram Temerman yang membawa Amerika Serikat ke kancah Perang Dunia I. Ada kriptologi, studi mengenai kriptografi dan kriptanalis kriptologi ya. Ada aneh sendiri, ada mungkin ilmunya atau bahkan pendidikannya sendiri khusus hanya eh, nah, negara kita juga punya ya lembaga sandi negara ya ada jadi ya, data-data penting negara itu disandikan supaya tidak bocor tapi juga pernah sudah bocor juga ya jadi secara kriptografi nggak usah kita kriptografi dari zaman dulu itu pun juga sebetulnya sudah mengenal ya sebuah kata-kata sandi-sandi tertentu yang tidak mudah dipahami ya audio berupa audio video dan sebagainya juga gitu apa kriptografi zaman Mesir kuno simbol-simbol gini ya nggak jelas ini ya tapi mungkin bisa diartikan kemudian zaman Yunani itu mengirimkan pesan ke raja yang lain ya dari satu raja ke raja yang lain juga dengan sandi-sandi biasanya gitu dikenal ini kalau di Arab seperti ini media kuno juga gitu udah ada dari zaman kuno kriptografi di Eropa zaman Renaissance sampai abad ke-19 ya, Chipper. Queen Mary of Scotland dipancung setelah pesan rajanya dari balik penjara rencana membunuh Ratu Elizabeth I pada abad pertengahan berhasil dipecahkan oleh Thomas Philippus seorang pemecah kode. Pemecah kode itu yang mencari rumusnya, mengira-ngira. Tapi sekarang bisa menggunakan algoritma juga ya. Akhirnya dipancung. Kriptografi pada Perang Dunia Kedua, pemerintah Nazi Jerman membuat mesin enkripsi yang dinamakan Enigma. Wah, ini kata Enigma chipper berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Keberhasilan memecahkan Enigma sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia. Ada beberapa jenis kriptografi, yaitu tiga, kriptografi simetri, kunci enkripsi, kunci dekripsi. Jadi kunci
Enkripsi metode kunci dekripsi harus jangka private sejak 76 ya. Contoh yang simetri, kemudian plain text input, misalkan ada sebuah teks, kalimat, kemudian dienkripsi menjadi zipper, kata yang tidak jelas, dan dideskripsi lagi menjadi kata yang tadi dikirimkan. Menggunakan kunci yang sama, secret key atau janjian tadi. Kuncinya ini ya, cara ngitungnya ya. Nah, akhirnya eh, ketemu di situ ya. Kemudian ini, ada algoritma simetri kriptografi nil simetri, asimetri ya. Next lagi aja. Tak diilustrasikan tadi bedanya public key different dengan private key. Jadi asimetris jadi nggak sama kan. Tadi simetris sama sekarang simetris. Kemudian ada kriptografi menggunakan fungsi hash. Mengkompresi pesan ukuran sembarang menjadi pesan berukuran fix. Irreversible tidak bisa dikembalikan menjadi pesan semula. Jadi masukkan halo, fungsi hash menjadi seperti ini. Nomor teleponku, fungsi hash menjadi ini. Ya, ada beberapa tools web yang sudah menyediakan fungsi hash, teman-teman. Saya tunjukkan nanti. Mana ya? Nah, contoh ya. Saya screen dulu. Mana tadi? Ini sudah terlihat ya. Ada beberapa tools yang sudah bisa dilakukan fungsi hash generate ya. Misalkan Prodi RMIK generate hash. Nah, hasilnya jadi seperti ini teman-teman. Ya, ada beberapa metode, ada MD5 hash, ada SHA1 hash. Nanti kodenya jadi gini kan. Nanti ini bisa dibalikan lagi juga ya, dia deskripsikan gitu kan. Jadi oke. Jadi ada MD5, SH1, SH2 dan sebagainya. Ini contohnya tadi sudah ya, saya pernah kriptografi di Indonesia ada Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara STSN, jadi ada sekolahnya khusus mempelajari itu terus. Jadi nanti lulusnya ya mungkin kerja di sini, biasanya di Lemahan, Lem Sanek, Aptika dan sebagainya. Dan juga ada museumnya dulu tahun berapa ini di daerah Kota Baru ya. Saya belum pernah ya, meskipun saya asli Jogja, kayaknya pernah ya bilang gitu. Ini contoh di dalam museum Sandi, alat untuk menyandikan pesan kayak telegram gitu ya. Nah, selesai teman-teman, untuk materinya seperti biasa saya akan menggunakan metode evaluasi soal, mengerjakan sebuah soal untuk mengevaluasi sebuah materi. Ya, saya akan sudah saya buatkan soalnya, nanti teman-teman seperti biasa saling menjawab ya. Oh,
akan mendapat poin. Jika jawabannya benar 100, siapa yang paling banyak menjawab dengan benar ya. Saya mulai dulu. Saya dimulai dari pertanyaan pertama. Apa tujuan utama dari kriptografi dari dalam keamanan informasi? Loh, kok suruh jawaban aja? Ya bonus. Menghapus data, menyimpan data, mengenkripsi dan melindungi data. Jawabannya adalah C, yaitu mengenkripsi data. Tujuan dari kriptografi kan untuk mengenkripsi dan melindungi data, bukan untuk menghapus atau menyimpan, mengurangi, bukan. Oke, yang pertanyaan kedua, jenis algoritma kriptografi yang menggunakan satu kunci untuk enkripsi dan dekripsi disebut kriptografi asimetris, kriptografi hibrid, async, kriptografi simetris, Izin atau menjawab, Bapak. tokenisasi. Oke. Nita, Jawabannya oke yang silakan. B, Jawabannya adalah kriptografi simetris, Bapak. kita lihat apakah Nita Sudiah bisa menjawab dengan benar. Oke, 100 untuk Nita. Sampai saat ini yang mendapat 100 baru Nita. Nomor 3. Contoh algoritma kriptografi simetris adalah A. RSA, B. ECC, C. AES, D. SHA-256, E. Diffie-Hellman. Izin Jadi menjawab, Izin Bapak. menjawab, Bapak. oke, sorry yang terlihat di layar nama Irma Giantin ya. Eh, Jawabannya apa Irma? baik, Bapak. Jawabannya yang C, Bapak. Oke, AS. AS. Kita lihat apakah Irma betul? Betul, oke, dapat 100 ya. Nita 100, Irma 100. Pertanyaan nomor 4. Algoritma RSA termasuk dalam jenis kriptografi simetris, kriptografi fisik, kriptografi hybrid, asimetris, ataupun brute force. Izin menjawab, Bapak. Izin menjawab, Bapak. Atas nama Sanas ya. Sanas Astrafa. Silakan Sanas, jawabannya apa? D. Kriptografi asimetris. Kriptografi asimetris. Kita lihat jawabannya Sanas. Tuh, jadi tadi yang mendapat nilai Nita, Sanas, sama satunya siapa lagi ya tadi? Izin menjawab Irma, Oh Bapak. iya, Irma. Sorry ya Irma ya. Oke, Irma 3 orang. Nita, Irma, sama Sanas. Berikutnya, fungsi utama dari token dalam autentifikasi sistem adalah menghapus pengguna, menyimpan file, mengidentifikasi dan memverifikasi identitas pengguna, menganalisis jaringan, menampilkan log aktivitas. Ya kan jawabannya apa? Izin menjawab, Bapak. Anabella sekarang yang baru lagi. Kira-kira apa Anabella? C, Bapak, mengidentifikasi dan memverifikasi identitas pengguna. Oke, kita lihat apakah jawabannya C. Betul sekali. Jadi sudah ada 4 orang ya yang mendapat nilai 100 ya. Pertanyaan nomor 6. JWT atau singkatan dari JSON Web Token biasanya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu header body cookies, header payload signature, token ID user, header token body, key token signature. Meskipun tadi belum kita bahas ya, nggak apa-apa ya. Teman-teman mungkin bisa kira-kira aja. Kira-kira jawabannya apa? Izin menjawab, Bapak. Menjawab, Bapak. Oh, Anabila lagi. Silakan coba Anabila. B, Bapak, header, payload, dan signature. Header, payload, dan signature. Kita lihat apakah jawaban Anabila betul. Berarti tertinggi Anabila ya. Dapat nilai 100. Pertanyaan nomor 7. Dalam kriptografi, 200 ya tadi Anabila berarti ya. Dalam kriptografi, hash function digunakan untuk enkripsi dengan 2 kunci, menyimpan database, mengubah data menjadi representasi tetap panjang, menghasilkan token, menyambungkan API. Kira-kira apa? Jawabannya nomor 7 ini hash function digunakan untuk, siapa yang berani jawab? Kira-kira aja. Menyimpan database kayaknya bukan menyimpan database.
kita lihat analisis B kayaknya enggak gitu kan. Mungkin C bisa jadi ya calon 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 jawabannya A sama C menghasilkan token enggak juga kira-kira D. Apalagi menyambungkan API bukan seperti itu. Pilihannya antara A Izin sama menjawab, Bapak. C. Siapa tadi yang jawab? Fitri. Oh Fitri, ini yang baru lagi ya Fitri. Silakan Fitri, menurut kamu apa? Menurut saya, C mengubah data menjadi representasi data panjang. Oke, kita lihat ya. Betul. Fitri dapat 100, tertinggi tetap nanti tadi Anabila ya maksudnya ya. Ini 200. Nomor 8. Apa itu HMAC dalam konteks token? Protokol pengiriman email, metode hash untuk memverifikasi integritas data, Izin jenis menjawab, enkripsi Bapak. simetris, bla bla bla. Oke, Anabila silakan jawabannya. Tadi Anabila yang mau jawab ya? Oke, Bapak. Apa? Izin menjawab B, Bapak. Metode khas untuk verifikasi integritas data. Oke, kalau ini betul kamu tertinggi lagi nih 300 ya. Betul. Kita lihat apakah jawaban Anabila tadi B ya. Ya, 1, 2, 3. Betul, berarti sampai sejauh ini tertinggi Anabila yaitu 300. Yang ke-9, salah satu algoritma hashing yang umum digunakan dalam kriptografi adalah SHA-256, DES, RSA, OTP 3-. Apa yang paling umum? Izin menjawab, Bapak. Oh, Sanas. Ya, saya juga baru jawab nih ya. Pertama kali jawab ya, Mas ya. Tadi belum jawab ya. 2 kali, Bapak. Ini yang Betul kedua. kali ya. Coba kita betul berarti 200 ya. Oke. Silakan jawabanmu apa, Sanas? A. SHA 256. SHA-256. Kita lihat apakah jawabannya Sanas betul. Ya, laki-laki kemana ini? Oke, betul. Peringkat per 2, Sanas mendapat 200. Peringkat pertama 300 yaitu Anabila ya. Oke. Mungkin yang cowok ini kurang gercep ini yang cowok. Pertanyaan nomor 10, JWT atau JSON WT atau token ya. Web token banyak digunakan dalam aplikasi web untuk backup data, menyimpan file log, autentifikasi dan otoritasasi pengguna, validasi CSS, menganalisis traffic. Izin Siapa yang menjawab, mau? Bapak. Naya Rizky, ini pertama kali kamu jawab ya? Nggih, Bapak. Oke, menurut kamu apa Naya? Yang C, Bapak, autentikasi dan otorisasi pengguna. Oke, kita lihat karena eh, backup data tidak menggunakan konsep JWT, menyimpan file log itu juga tidak, karena itu hanya menyimpan di dalam server. Validasi CSS juga bukan, menganalisis traffic juga tidak. Memang yang jawabannya karena kita sedang membahas mengenai keamanan ya, autentifikasi dan otorisasi pengguna. Kita lihat apakah jawabannya Naya Rizky betul? Betul, 100. Tetap nanti dapat 100, tergantung total tetap nanti tadi Anabella dan yang kedua tadi apa ya? Naya ya? Kok Naya siapa? Yang dapat nilai 200 tadi siapa? Ranking 2? Lupa. Oke, nggak apa. Berikutnya, nomor 11. Kriptografi asimetris menggunakan A. Dua kunci berbeda, publik dan privat. Satu kunci rahasia. C. Algoritma hashing. D. Simulasi perangkat keras. E. Password pengguna saja. Nomor Izin 11 kira-kira. menjawab, Izin Bapak. menjawab, Bapak. Sanas tadi udah kedua ya. Sekarang kalau betul berarti 3 ya Sanas ya? Nggih, Bapak. Oh iya, berarti ranking 2 Sanas. Apa Sanas kira-kira? Betul kamu? A. 2 kunci berbeda, publik dan privat. Oke, kita lihat kalau betul berarti kamu sejajar dengan Anabila. 1, 2, 3. Oke, selamat buat Sanas. Berimbang, pendapat skor sama 300 dengan Anabila. Pertanyaan nomor 12, kurang 3 lagi pertanyaan. Token dapat dihasilkan secara aman dengan bantuan random.randID int kurang bukan untuk biasa, fungsi enkripsi triple dash. Tadi memang nggak ada di bahan ya. Tapi coba kalian mau jawab nggak apa-apa. Pustaka kriptografi seperti Secret dari Python, perintah CMD, format file XML. Izin menjawab, Bapak.
Oke, Naya Rizky. Izin menjawab jawabannya yang C, Bapak, pustaka kriptografi. Seperti secret di Python gitu ya. Kamu ini jawabannya keberapa ini? Kedua ya? Kedua, Bapak. Oke, kalau betul berarti nilai 200. Kita lihat jawabannya Naya Rizky, apakah C, yaitu pustaka kriptografi seperti secret di Python. Betul, oke. Sehingga Naya mendapat skor 200. Anabella dan satunya lagi siapa? Itu dapat 300. Keamanan token bisa ditingkatkan dengan cara berikut kecuali menetapkan masa kadaluarsa, menggunakan koneksi HTTPS, menyimpan token dalam plain text di klien, menyematkan signature, melakukan rotasi token. Kecuali apa ini? Kira-kira Izin menjawab, Bapak. Fitri, Fitri. Kamu tadi pernah jawab juga ya Fitri ya? Iya, Bapak, ini yang kedua. Kedua. Apa kira-kira Fitri menurutmu? Mungkin yang C menyimpan token dalam plain text di klien. Untuk meningkatkan kecuali berarti kalau menyimpan token di plain text klien itu bukan untuk meningkatkan keamanan ya, tapi bisa merubah keamanan atau membocorkan keamanan kan gitu kan, negatif ya. Oke, kita coba jawabannya Fitri, pulang dari apakah C, 1, 2, 3. Betul, berarti kamu 200 ya skornya ya. Oke, Bapak. Betul, masih tertinggi Anabella sama satunya lagi siapa sih tadi yang 300 teman-teman? Tadi kamu sampai namanya 300? Izin menjawab. Oh Shanas, iya, Bapak. Sana. Yo, ahli kamu. Halo, ahli terus. DWT, JSON Web Token bersifat stateless. Artinya apa? Token tidak memiliki isi, server menyimpan token dalam sesi, semua data pengguna disimpan di dalam token, token tidak bisa diverifikasi, token dikirim berdasarkan dalam bentuk zip atau kompres. Izin menjawab, Izin Bapak. menjawab, Bapak. Nah, kebetulan Anabella nih yang kecantol ini di layar saya. Apa menurut Anabella? C, Bapak, semua data pengguna disimpan di dalam token. Oke, kita lihat apakah betul. Kalau betul, kamu 400 ya, tertinggi juga. Oke, pertanyaan nomor 14, apakah jawabannya adalah C menurut Anabella? Betul. Selamat, Anda mendapat skor 400. Pertanyaan terakhir, tinggal bersaing antara Anabella dan Sanas. Siapa yang bisa mengejar dan dikejar? Apa risiko utama jika token bocor dan tidak dienkripsi? Token jadi lambat diakses, pengguna harus logout, potensi akses tidak sah ke sistem, token hilang dari database, token menjadi tidak terbaca. Siapa yang menjawab? Izin menjawab, C, Bapak. Siti Nur Asama, kamu nih jawaban keberapa? Ini yang pertama. Pertama. Oke, nggak apa-apa. Yang pertama, tapi berusaha menjawab. Apakah betul jawabannya Siti Nur? Tadi kamu yang itu ya, yang Sempro ya? Izin menjawab yang kemarin, Bapak. Oh, kemarin, bukan tadi ya? Dengan Bu SK ya pembimbingnya ya? Oke, Bapak. Oh, ya wes. Jawabannya tadi kamu apa sih? Potensi akses tidak sah ke sistem, Bapak. Oke, kita lihat apakah jawabannya C. Betul, dapat nilai 100. Habis. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya menjawab. Pinter-pinter semua ya, bisa menjawab dengan baik meskipun apa belum bisa mencapai puncak yang tertinggi tadi atas nama Bella sama saya Zahra ya, Danas. Nah, peringkat pertama Bella, peringkat kedua nah, Danas, dan yang cowok kayaknya tertidur mungkin ini. Nggak apa-apa. Gitu teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan pada malam hari ini, ada yang mau ditanyakan barangkali? Kita masih ada mungkin 1 TM kali ya ke depannya ya.
Baik, kalau begitu semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Saya mohon maaf jika harus dilakukan secara daring di malam-malam hari ini karena memang kondisi jadwal kalian dan jadwal kegiatan saya juga eh, sama-sama padat ya, belum menemukan kecocokan untuk kuliah di luring di kampus. Tetap semangat teman-teman. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih, malam. Terima kasih Bapak. Bapak. Mohon izin lift ya teman-teman.